Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Zeus. Dengan saya Muhammad Rafi Pramsinto, selaku pembicara pembuka dan penyimpul, Etlin Queen yang akan bertindak sebagai pembicara pro, dan Yobel Raja Guguk yang akan bertindak sebagai pembicara kontra. Yang mana, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan konstruksi berpikir kami, baik dari sisi pro maupun kontra, terkait mosi perdebatan kita kali ini, yakni pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo memimpin Informasi pertama di Kupas Petang, seorang pengacara di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Rocky Gerung dan kuasa hukum beserta warga Bojongkoneng Kabupaten Padang, Kabupaten Bogor akan mengambil langkah tegas soal sengketa lahan dengan sejumlah pihak. Fakta sejatinya merupakan hal yang netral, namun yang membuatnya menjadi berwarna adalah nilai argumentasinya. Profesor Edward Hiarich. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Rafi Pramsinto yang akan menjelaskan penjelasan singkat terkait latar belakang mosi dan juga argumentasi pembuka dari tim pro maupun tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah merupakan suatu gagasan yang terdapat dalam pasal 1 angka 17 RUU Pertanahan tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengadilan pertanahan merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan juga memberi putusan terhadap perkara pertanahan. Adapun Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN telah mendefinisikan kasus pertanahan menjadi 3 hal, yakni sengketa pertanahan, konflik pertanahan, dan juga perkara pertanahan. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan terhadap pertanahan merupakan fenomena yang kerap muncul dan cukup tinggi dari masa ke masa. Bahkan, pada tahun 2022, Menteri ATR BPN Sofyan Jalil menyatakan bahwa masih terdapat 8 ribuan kasus sengketa pertanahan di Indonesia. Tingginya kasus sengketa tersebut salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang sejalan pula dengan bertambahnya kebutuhan terhadap tanah itu sendiri. Salah satu bentuk sengketanya yakni pada kepemilikan ganda dari pihak yang berbeda terhadap satu objek tanah yang sama, sehingga timbul suatu gagasan untuk dapat membentuk adanya suatu pengadilan pertanahan sebagaimana tertera dalam RUU Pertanahan tahun 2019. Yang mana apabila kita mengarah pada konstruksi berpikir tim pro, pembentukan pengadilan khusus sengketa tanah didasari oleh status quo saat ini yang masih sulit dalam mengeksekusi putusan akibat terdapat beberapa pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa tanah untuk objek yang sama. Ratna Harmani, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, menyatakan bahwa setidaknya terdapat 3 aspek hukum yang dapat saling berkaitan untuk satu objek tanah yang sama dalam sengketa pertanahan, yakni aspek perdata dan pidana yang dapat diputus melalui pengadilan negeri dan aspek administratif yang dapat pula diputus melalui pengadilan tata usaha negara atau PETUN. Sehingga perbedaan kompetisi pengadilan ini menyebabkan kecenderungan perbedaan dan juga tumpang tindihnya putusan antar pengadilan sehingga menyebabkan sengketa tanah tidak dapat diselesaikan. Namun Dewan Juri yang terhormat, latar belakang penolakan tim kontra didasari oleh penyelesaian sengketa atas kasus pertanahan yang sejatinya tidak hanya dapat diselesaikan melalui peradilan, namun juga dapat ditempuh melalui mekanisme non-peradilan, yakni melalui arbitrase dan mediasi yang lebih mengedepankan pada asas musyawarah secara mufakat. Adapun hal yang perlu perhatikan adalah bahwa permasalahan terhadap sengketa tanah harus diatasi dimulai dari akar, yakni dengan memperbaiki regulasi dalam UU PA yang dapat menyebabkan tumpang tindihnya kepemilikan hak atas tanah dan juga memberikan kejelasan terhadap hak tanah bagi masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lex semper Dabit Remedium, hukum selalu memberikan solusi. Rekan-rekanku serta Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Etlin Queen yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan landasan berpikir untuk mendukung mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, status quo penyelesaian sengketa tanah di Indonesia sejatinya ditempuh melalui 2 jalur, yaitu secara litigasi melalui Lembaga Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN, maupun secara non-litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Keberagaman mekanisme ini menyebabkan sengketa pertanahan seringkali tidak dapat diselesaikan karena prosesnya cenderung berbelit-belit dan bersifat tumpang tindih sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.
Dengan demikian, tujuan pembentukan lembaga pengadilan khusus sejatinya hendak menciptakan kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, urgensi dukungan kami sejatinya hendak memastikan bahwa kebijakan land reform dan reforma agraria yang menjadi jiwa Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA dapat diwujudkan dengan semangat penegakan hukum yang nyata. Dalam hal ini, pembatasan mosi ini akan dikaitkan dengan pemberian pembatasan wewenang kepada lembaga peradilan khusus yang hanya akan menyelesaikan sengketa tanah dalam isu kebijakan land reform ataupun reforma agraria. Interupsi? Dipersilakan, saudaraku. Rekan berpikirku, kita mengetahui bahwa penyelesaian sengketa tanah secara litigasi telah diserahkan pada lembaga peradilan umum dan petun. Maka dari itu, mengapa saudariku terus mempertahankan wacana mosi ini, alih-alih merancang mekanisme lain seperti pembaharuan UPA itu sendiri? Terima kasih. Saudaraku, keresahan berpikir saudara sejatinya menjadi landasan pihak pro dalam membangun dua argumentasi dukungan terhadap mosi ini, yaitu pertama, bahwa lembaga peradilan umum maupun petun sejatinya tidak mampu menyelesaikan sengketa pertanahan secara optimal, mengingat adanya perbedaan putusan baik dari pengadilan umum maupun petun ketika memutuskan suatu sengketa pertanahan yang sama, sehingga putusan yang ada pun tak dapat langsung dieksekusi. Hal ini juga terjadi mengingat hakim pada pengadilan umum maupun petun tidaklah benar-benar menguasai persoalan sengketa tanah, oleh karena harus menangani berbagai bentuk permasalahan di bidang hukum lain. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, wacana pembentukan pengadilan khusus sengketa tanah sejatinya bukanlah suatu hal yang baru. Sebelumnya, Indonesia pernah memiliki pengadilan land reform ketika UPA baru diberlakukan sebelum akhirnya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970. Di mana keberadaannya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa tanah dalam lingkup kebijakan land reform. Dalam wacana pihak pro, konsep ini akan diselaraskan dengan pelaksanaan ide reforma agraria sebagai kebijakan lanjutan dari konsep land reform. Dan jika dikomparasikan, konsep mosi ini sejatinya diilhami pula dari pengadilan gugatan tanah di Afrika Selatan yang sejak 1996 mengupayakan pemberian hak kepemilikan tanah bagi kaum kulit hitam yang merupakan kelompok marginal saat politik apartheid masih berlaku di sana. Interupsi. Dipersilakan, saudaraku. Saudaraku, hal yang sedari tadi tidak mampu dijelaskan oleh tim pro adalah bagaimana mekanisme pengimplementasian yang diharapkan. Hal tersebutlah yang membuat kami meragukan efektivitas pemeriksaan ini. Terima kasih. Oleh karena itu, saudaraku, wacana dukungan pro sejatinya dibarengi dengan beberapa mekanisme yang pada dasarnya mengambil konsep dari pengadilan land reform dengan rincian sebagai berikut. Pertama, dasar pembentukan pengadilan khusus sengketa tanah akan dibuat dalam undang-undang yang terpisah dari undang-undang kekuasaan kehakiman maupun undang-undang petun, sehingga terdapat pembagian wewenang yang jelas antara pengadilan khusus ini dengan pengadilan umum maupun petun, yaitu hanya berwenang untuk menyelesaikan sengketa tanah dalam lingkup perdata, pidana, dan administrasi selama berkaitan dengan konsep land reform maupun reforma agraria, sehingga tidak ada penumpukan perkara yang terjadi. Dengan begitu, prinsip penyelesaian sengketa tanah yang sederhana, cepat, dan murah sebagaimana dijunjung oleh Pengadilan Tanah dan Lingkungan di New South Wales, Australia dapat diwujudkan. Kedua, berbeda dengan konstruksi pengadilan land reform yang berada di tingkat pusat maupun daerah, konsep pengadilan khusus yang diwacanakan pihak pro akan diposisikan sebagai iudex faksi layaknya lembaga peradilan umum maupun petun, sementara peradilan iudex jurisnya akan tetap berada di Mahkamah Agung. Terakhir, mengenai susunan majelis hakimnya akan terdiri dari 3 orang, yang masing-masing berasal dari pengadilan umum, petun, serta pejabat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, di mana kesemua hakim ini akan menjadi pendidikan sertifikasi hakim pertanahan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu. Dengan demikian, secara tegas, lugas, dan mantap, saya akan tetap mendukung mosi ini demi menghadirkan kepastian hukum pada setiap sengketa tanah yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam kepastian hukum. Ecum ebonum elelegum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang terpelajar, perkenalkan saya Yobel Reja Guguk yang pada kesempatan ini akan merinci landasan berpikir mengenai penolakan pihak kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu memperbaiki alur berpikir yang dipahami oleh rekanku dari pihak pro. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita hendak menyelesaikan suatu persoalan, maka harus digali terlebih dahulu apa yang sekiranya menjadi inti dari persoalan tersebut. Wacana yang disampaikan oleh rekanku dari pihak pro sejatinya bertujuan untuk menangani masalah perkara pertanahan, padahal mosi perdebatan ini sebenarnya hanya membahas perihal sengketa pertanahan.
Pada pasal 1 angka 2 dan angka 4 Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 21 tahun 2020 telah disebutkan bahwa perkara pertanahan merupakan perselisihan pertanahan yang dapat diselesaikan secara litigasi. Sementara sengketa pertanahan sendiri ialah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, ataupun lembaga tertentu yang keberlangsungannya tidak berdampak luas sehingga dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai di antara para pihak dalam mekanisme non-litigasi. Urgensi untuk mengedepankan wacana ini juga diilhami dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga tahun 2025, yaitu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanahan nasional yang merata dan berkeadilan. Interupsi. Dipersilahkan, saudaraku. Saudaraku, Pasal 5 Undang-Undang 30 tahun 1949 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa membatasi sengketa yang dapat diselesaikan arbitrase hanya pada sengketa perdagangan serta mengenai hak yang dikuasai penuh oleh pihak yang bersengketa. Sehingga sudah jelas, penyelesaian sengketa tanah tidaklah dapat dilakukan melalui lembaga ini. Terima kasih. Error humanum est trupe in error perseverar. Membuat kekeliruan adalah manusiawi, tapi tidak baik untuk mempertahankan kekeliruan. Saudaraku, Priyatna Abdul Rashid dalam teori Types of Dispute telah menyatakan bahwa cakupan objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase jadinya mampu diperluas hingga 25 sektor. Pada teori ini, terdapat 4 subsektor sengketa yang menjadi bentuk lanjutan dari sengketa pertanahan, bila mana faktor penyebabnya memang berhubungan dengan alas penggunaan suatu hak di atas tanah, yaitu construction, environment, fabrication, dan mining. Adapun penolakan pihak kontra terhadap wacana MOS ini sejatinya berdiri pada 2 pemikiran utama, yaitu fakta bahwa sengketa pertanahan Indonesia sejatinya timbul oleh karena ketentuan UPA belum pernah diperbarui, serta tidak ada mekanisme pasti lain yang mampu mencegah kemunculan sengketa pertanahan. Pada ranah argumentatif, perlu dipahami bahwa perbedaan putusan lembaga peradilan umum dengan petun terhadap suatu sengketa pertanahan yang sama sejatinya terjadi oleh karena UPA tidak mampu menyelesaikan berbagai bentuk sengketa tanah yang ada, sehingga perlu dilakukan pembaharuan terhadapnya. Selain memuat ketentuan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, substansi lain yang akan dimasukkan ke dalam UPA ialah mengenai pembentukan lembaga satuan tugas atau satgas independen untuk menyusun sengketa pertanahan bersama Kementerian ATR atau BPN dan aparat penegak hukum, serta pengembangan tata cara registrasi hak atas tanah secara elektronik. Di sisi lain akan dibentuk pula peraturan pelaksana mengenai kebijakan land reform maupun reforma agraria demi mencegah ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Interupsi. Dipersilahkan, saudaraku. Saudaraku, Elzia Sharif dalam bukunya yang berjudul Menuntaskan Sengketa Tanah telah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan secara non-litigasi sejatinya seringkali menemui jalan buntu. Lantas, efektivitas seperti apakah yang hendak ditunjukkan oleh saudaraku? Terima kasih. Apa yang menjadi keresahan dari pemikiran saudaraku ini sejatinya akan dipenuhi melalui pengimplementasian 3 bentuk mekanisme sebagai berikut. Pertama, ialah mengedepankan prinsip mediasi secara musyawarah mufakat yang notabene berasal dari nilai luhur hukum adat. Mengingat UPA selaku ketentuan hukum pertanahan nasional juga berdasar pada prinsip hak ulayat dalam hukum adat, di mana teknis pelaksanaannya akan diatur pada Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN. Adapun penyelesaian melalui arbitrase akan dirancang melalui pembentukan lembaga arbitrase khusus penyelesaian sengketa pertanahan, yang kemudian akan diatur pada Undang-Undang Arbitrase. Lalu, mekanisme kedua dilakukan dengan membentuk suatu lembaga independen layaknya Badan Penelitian Permasalahan Pertanahan atau BP2T pada masa lalu, yang kemudian akan merancang kebijakan pencegahan maupun penanganan sengketa tanah bersama Kementerian ATR atau BPN, aparat penegak hukum, serta lembaga arbitrase khusus sengketa tanah sebagaimana dirinci sebelumnya. Mekanisme ketiga ialah menerapkan digitalisasi administrasi pertanahan, di mana data-data pertanahan yang ada akan dibuka secara transparan demi mencegah timbulnya pertikaian di antara berbagai pihak mengenai suatu hak atas tanah. Dewan Juri yang terhormat, serangkaian pandangan berpikir ini sejatinya berorientasi pada prinsip pencegahan dan bersifat lebih baik dibandingkan wacana pihak pro yang hanya berorientasi pada penanggulangan setelah sengketa itu terjadi, sehingga kami sejatinya telah memenangkan perdebatan ini. Sekian dan terima kasih. Salam pembaharuan hukum pertanahan. Dewan Juri yang terhormat, tim pro dan tim kontra sejatinya memiliki tujuan yang sama, yakni guna mewujudkan penyelesaian sengketa pertanahan yang selama ini masih memiliki kompleksitas dalam status quo, sehingga tidak mewujudkan adanya suatu tujuan dari land reform dan reforma agraria itu sendiri. Yang mana, dalam perdebatan kali ini, sejatinya terdapat 2 titik pertentangan yang telah disampaikan oleh kedua tim, yakni yang pertama dari sisi urgensi dan kemudian yang kedua dari sisi mekanisme. Di mana tim pro mempercayai bahwa pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah merupakan salah satu bentuk penyelesaian atas permasalahan penyelesaian sengketa dalam pengadilan saat ini yang masih memiliki kecenderungan terjadinya tumpang tindih sehingga putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sengketa pertanahan tidak dapat diselesaikan.
Sehingga, mekanisme pengadilan khusus penyelesaian sengketa pertanahan akan efektif karena akan berfokus pada penyelesaian kasus sengketa tanah dan juga hakim yang lebih memiliki kualifikasi dalam kasus pertanahan tersebut. Namun, tim kontra menyatakan bahwasanya permasalahan sengketa pertanahan harus diselesaikan sedari awal, yakni dengan penegakan dan perbaikan regulasi terkait urusan permasalahan pertanahan melalui Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga dapat menimbulkan efek pencegahan sengketa pertanahan yang semakin tinggi ke depannya. Adapun tim kontra mempercayai bahwasanya pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah tidak diperlukan, lantaran terdapat adanya suatu mekanisme lain, yakni arbitrase dan juga mediasi, yang cenderung lebih menyelesaikan perkara secara lebih cepat dan murah, dan juga memenuhi asas kekeluargaan dan juga musyawarah mufakat yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sekian konklusi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik bagi penegakan hukum pertanahan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.